Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kaidah-kaidah imla karya Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita memasuki pertemuan yang ke-11 atau kaidah yang kelima dari buku ini yang merupakan kaidah yang terakhir yang dibahas di dalam buku ini, yaitu tentang huruf yang diucapkan tetapi tidak ditulis, ya. Jadi ada huruf yang diucapkan tetapi tidak ditulis. Fima yuntaqu bihi wala yuktabu. Yang mana ini merupakan kebalikan dari pembahasan sebelumnya. Ya, kalau sebelumnya huruf yang ditulis tetapi tidak diucapkan. Kalau yang ini yaitu huruf yang diucapkan tetapi tidak ditulis, ya. Diterangkan oleh al-muallif rahimahullahu taala, alif, ya, jadi huruf yang tidak diucapkan tetapi tidak ditulis, yang pertama yaitu alif pada beberapa kata berikut. Ya, alif pada beberapa kata berikut, dan di sini diberikan lampiran catatan kaki. Orang Arab pada masa dahulu memiliki kebiasaan membuang alif pada nama yang tersusun lebih dari 3 huruf. Dikenal dan sering dipakai. Contoh seperti alif pada Ibrahim. Alif ini, ya. Ismail, Ishaqu, Sulaimanu, Harunu, Utsmanu, Sufyanu, dan Muawiyatu. Demikian pula alif dibuang dari lafzul jalalah Allahu. Yaitu setelah lam yang ini kan panjang, dihilangkan alifnya. Demikian juga Ar-Rahmanu, Al-Harithu, Yasin, Taha, Ilahun, Al-Ilahu, As-Samawatu, Lakin, Ulaika, dan Salasami'atin atau Salasumi'atin. Mereka membuang alif darinya karena kata-kata ini sering digunakan. Padahal kata yang hurufnya lebih dari 3 menimbulkan rasa berat di dalam pengucapannya. Adapun pada masa sekarang, sebagian kata ini tetap dalam cara penulisannya, yaitu dengan membuang alif. Ya, sebagian yang lain ditulis dengan mengembalikan alifnya. Ya, misal nulis Ibrahim, ya, telah ro, untuk sekarang tetap ada alifnya, ya. Ya, sebagian yang lain ditulis dengan mengembalikan alifnya, meskipun di dalam mushaf Al-Quran huruf alif tetap dihilangkan. Misalnya adalah kata samawat, salihin, qanitin, Ismail, dan Ishaq. Ya. Ini penulisan kitabatul mushafnya. Adapun kitabatul imla'nya ada yang dia dikembalikan penulisannya. Misal kita nulis salihin, ya, misal nulis salihin, ya, maka setelah shad ya ada alifnya, itu salihin. Ya, salihin. Ya, setelah shad ada alifnya. Ini maksudnya dikembalikan kepada dikembalikan alifnya sebagaimana pengucapannya. Ya, kembali ke poin yang disampaikan oleh mu'alif, bahwasanya mu'alif rahimahullah mengatakan alif pada beberapa kata berikut ini alifnya dihilangkan, tetapi tetap diucapkan. Yang pertama Allahu, ya. Pada lafaz Allahu alifnya dihilangkan, ya, sehingga menulis Allahu ya seperti itu. Ya. Menulis Allahu ya seperti itu, bukan
Allah, kemudian lamnya, kemudian ada apa h gitu ya, bukan ya. Ya, tetapi dihilangkan alifnya sehingga hasilnya seperti ini. Ya, ini tulisan lafaz jalalah Allah. Ya. Kemudian ilahun, ya itu. Setelah lam tidak pakai alif. Ya, sehingga penulisan ilahun bukan seperti ini. Setelah lam tambah alif terus ha, bukan ya. Tapi setelah lam langsung ha, ilahun. Meskipun ada yang pakai harokat seperti ini, misalnya di sini ya. Ini bacaannya tetap dua harokat, ilahun gitu. Ya, bukan ilahun tapi ilahun. Kemudian ada lakin, ini bacaannya lakin. Ya, meskipun pakai harokat seperti ini, ya tetap bacaannya la-nya panjang lakin. Dan nulisnya bukan seperti ini, la pakai alif, ya, tapi langsung disambungkan dengan kaf. Alifnya dihilangkan, tapi ada dalam pengucapan. Demikian juga salah sumiatin, ya salah sumiatin, yaitu setelah lam. Ya, meskipun untuk yang ini ada dua ya. Ya, jadi salah sumiatin, ya seperti ini, salah sumiatin tetap pakai alif ya, atau dihilangkan alifnya menjadi ya salah, ya salah sumiatin, salah sumiatin. Bagi yang nulisnya seperti ini, tetap la-nya dibaca panjang, salah sumiatin. Ya, ini untuk yang salah sumiatin ya bisa ini dan bisa tetap ditulis alifnya. Kan tapi di buku ini lebih menguatkan yang dihilangkan alifnya tapi tetap dibaca. Ya, dihilangkan alifnya tapi tetap ada bacaan alifnya. Kemudian yang kelima, pada za yang bersambung dengan lamul bu'di. Lamul bu'di itu lam untuk menunjukkan makna jauh. Jadi za kalau ada lam maka alifnya dibuang. Contoh zalika. Itu nulis zalika. Ya, menulis zalika langsung lam. Bukan gini, zalika ditambah alif, bukan, tapi tanpa alif. Ya. Kenapa? Karena za-nya bersambung dengan lam bu'di. Ini namanya lamul bu'di, lam untuk menunjukkan jauh. Sehingga zalika digunakan untuk apa? Isim isyarah jarak jauh. Lamnya namanya lamul bu'di, lam untuk menunjukkan jauh. Kemudian ada penjelasan, ya, apabila za tidak diikuti oleh lamul bu'di, oleh lam al-bu'di, ya, maka huruf alifnya itu tetap ditulis. Ya, misal kita mengatakan zaka. Ya, zaka itu tetap pakai alif. Kenapa? Karena tidak bersambung dengan lamul bu'di, lam menunjukkan jauh. Beda dengan zalika. Setelah za tanpa alif, tapi kalau cuma zaka pakai alif. Ya, zaka itu isim isyarah menunjukkan objek yang lebih dekat daripada zalika. Ya, sehingga bisa dikatakan ini isim isyarah lil mutawasid, yaitu yang sifatnya tengah-tengah. Gitu. Kalau zalika untuk jauh ya. Kalau hadza untuk dekat, kalau zaka untuk pertengahan. Ya, ya dia sebenarnya masuknya jauh, tapi lebih dekat dibandingkan zalika. Kemudian yang berikutnya, yang keenam ya. Yang keenam atau F yaitu ha tanbih. Ini ha tanbih ini bentuknya seperti ini. Ketika ada ha tanbih bersambung dengan isim isyarah yang tidak diawali dengan huruf ta, maka alifnya dibuang. Contoh menulis hadza ya seperti ini, hadza. Ya. Jadi baik fathahnya berdiri seperti ini ataupun fathahnya biasa ya seperti ini,
bacaannya tetap hadza. Ha-nya dibaca 2 harokat. Hadza kitabun misal. Bukan hadza, bukan, tapi hadza dibaca 2 harokat. Di sini ada alif yang dibuang. Asalnya ini tapi dibuang jadi seperti ini. Ya. Apabila isim isyarah tersebut ya diawali dengan huruf ta, alif pada ha, tanbih tetap ditulis. Gitu. Jadi bukan dibuang. Kapan dibuang? Kalau setelahnya ini. Ya, setelahnya huruf dal ini. Atau dia tidak dia bersambung dengan isim isyarah yang tidak berawalan dengan huruf ta. Kalau berawalan dengan huruf ta, maka alifnya tetap ada. Contoh kita menulis hatani, yang artinya yaitu bentuk musanna untuk hadhihi. Hatani, misal hatani kurrasatani. Ini adalah 2 buku tulis misal. Setelah ha ada alifnya, alifnya tetap ditulis. Atau hatika. Ya, hatika ini untuk jarak jauh muannas ya. Jarak jauh dan muannas. Hatika setelah huruf ha alifnya tetap ditulis karena dia isim isyarah yang berawalan dengan huruf ta. Ya, hatika maknanya sama dengan tilka. Ya, itu tapi untuk muannas. Kalau hatani ini tapi untuk musanna dan muannas ya, karena dia bentuk musanna dari hadhihi hatani. Ya, maka silakan dihafalkan kaidahnya ini ya. Kemudian salah satu dari 2 wawu pada kata Taus dan Daud. Nah, ini dibuang wawunya. Di sini ada pembuangan huruf wawu ya. Ini buang huruf wawu. Kalau poin yang pertama kan tadi membuang huruf alif gitu kan. Sekarang yang kedua yaitu membuang huruf wawu ketika salah satu dari 2 wawu pada kata Taus dan Daud. Ya. Sehingga diterangkan huruf wawu pada kata Taus dan Daud dibuang 1. Ya harusnya secara bacaan kan Dawudu dan Tawusu. Wawunya dihapus untuk meringankan penulisan. Dan karena bertemunya huruf-huruf yang sama dalam satu kata itu tidak disukai. Maka wawunya dibuang 1. Wawu ini, wawu matnya dibuang, meskipun dibuang, bacaannya tetap Tawusu dan Dawudu. Yaitu berkaitan dengan membuang wawu terdapat pada kata apa? Tawus dan Dawud. Yang ketiga, membuang huruf al yang terletak di antara 2 huruf lam. Ya, seperti pada kata lilladzina. Nah, di situ dibuang alnya itu ya. Jadi nulis lilladzina dengan cara dibuang alnya. Karena asalnya kan ini. Li, kemudian ketambahan ya. Ketambahan alladzina. Li dan alladzina ya, afan, Anda salah baca tadi ya. Apa ini? Bukan lilladzina, lilladzaini afan ya. Lilladzaini. Lilladzaini ya, kalau lilladzina enggak. Pada kata lilladzaini yaitu asalnya li dan alladzaini. Ya, asalnya li plus alladzaini. Ini fathah ya, seperti ini. Ya, ketika disambung, maka hasilnya adalah li, kemudian al yang ini hilang ini. Al yang ini hilang. Ya, yang ini dihilangkan dalam penyambungannya. Sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Lil, la, zaini. Seperti ini ya. Jadinya lil, la, zaini. Pada lil, la, zaini itu ada pembuangan apa? Pembuangan al sekaligus. Ya.
Demikian juga dengan lillahwi. Ya, alnya dihilangkan. Ya, karena lillahwi itu asalnya, ya di sini ya, lillahwi ini ada pembuangan al, karena asalnya gini. Li ditambah al-lahwi. Ya, al-lahwi. Al-lahwi di situ kan ada dua lam ya. Al-lahwi. Ketika didahului oleh li, maka al yang ini dihilangkan. Nah, segini ini dihilangkan. Al yang ini dihilangkan. Maka ketika menulis lillahwi jadinya lil, ya langsung seperti ini. Lillahwi. Lillahwi. Ada pembuangan al. Demikian juga lillataini. Ya, lillataini. Yang berikutnya lillataini. Di situ ada pembuangan huruf al. Ya, karena asalnya li ditambah al-lataini. Ya, al-lataini. Ya, dalam penulisannya al ini dihilangkan. Ya, al ini dihilangkan. Maka menjadi seperti ini. Lil lataini. Nah, itu ya. Ya, Anda ulangi dari awal. Pada lil ladzaini ini ada pembuangan al karena asalnya li dan al ladzaini. Ya, al ladzaini. Pada lillahwi juga ada pembuangan al karena asalnya li dan al-lahwi, al yang ini dihilangkan jadinya seperti ini. Demikian juga pada lillataini, li dan al-lataini, al yang ini dihilangkan maka tulisannya jadinya seperti ini. Yaitu membuang al ya. Yang ketiga berkaitan dengan membuang al. Kemudian yang keempat, lam pada isim mausul yang mufrad atau isim mausul jamak muzakkar. Seperti alladzi dan alladzina. Alladzi isim mausul mufrad, alladzina isim mausul jamak muzakkar. Maka berbeda halnya dengan lam pada isim mausul musanna, yaitu yang tadi alladzani atau alladzaini. Pada isim mausul yang jamak muannas atau pada isim mausul jamak muannas seperti allati. Ya, huruf lam pada dua isim mausul tersebut tetap ditulis. Ya. Jadi untuk membedakan musanna dan jamaknya, untuk jamaknya itu lamnya cuma satu. Kalau tulisannya seperti ini berarti bacaannya pasti alladzina gitu. Kalau tulisannya ya seperti ini pasti bacaannya alladzaini. Ya, bacaannya alladzaini. Jadi bedanya sangat jelas ya. Nah, pada alladzina ya itu ada pembuangan lamnya ya, ada pembuangan lamnya untuk membedakan dengan yang musanna. Adapun musanna tetap ada huruf lamnya ya, sehingga alladzani ya tulisannya al la alladzaini ya. Alladzaini penulisannya ada dua lam. Kalau alladzina penulisannya satu lam. Kalau alladzi penulisannya juga satu lam ya. Nah, alladzi kan tulisannya biasa seperti ini. Al ya. Alladzi. Sehingga bukan dua lamnya bukan ya. Jadi lamnya dua itu khusus untuk yang apa? Yang musanna. Allahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, alhamdulillah ya sudah selesai pembahasan kitab Qawaidu fil Imla atau kaidah-kaidah Imla karya
Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ya, semoga yang sedikit ini ya karena di buku ini dibahas sebagiannya dari kaidah-kaidah imla yang ada, maka semoga yang apa kita pelajari walaupun bersifat masih garis besar dalam arti belum semuanya kaidah imla itu terbahas, paling enggak yang ini bisa menjadikan wawasan bagi kita, pengetahuan bagi kita berkaitan dengan tata cara menulis atau imla ya, sehingga nantinya bisa diterapkan ya ketika kita menulis. Demikian ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah yang bisa disampaikan untuk kesempatan kali ini. Ya, insya Allah untuk yang khotnya nanti akan digabung jadi satu ya, karena ini pertemuan terakhir. Ya, materi hotnya kan belum selesai ya, nanti akan kita gabung jadi satu sebagai bentuk pertemuan terakhir juga. Demikian ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Atas kesalahan kekurangan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Oh afwan, ini ada catatan kaki ya, ini perlu kita bacakan ya, berkaitan dengan tadi ya, bahwasannya huruf lam pada dua isim mausul tersebut tetap ditulis ya, di sini disebutkan ya, anak tambah sedikit, kecuali apabila isim mausul dengan huruf lam untuk musanna dan lain-lain ya. Ini dimasuki lam taukid atau lam huruf jar, maka dalam kondisi demikian lam pertama dibuang ya, jadi lamnya ya dua saja, jangan sampai ada 3 lam. Contoh gini ya, asalnya alladzani, alladzani sendiri kan tadi tulisannya, kalau tulis lagi alladzani, nah seperti ini ya, alladzani. Kemudian dimasuki oleh lam taukid, lam ibtida ya, lam ibtida berfaedah taukid ya, maka menjadi ya lalladzani ya. Lalladzani tulisannya adalah lal la dzani, jadi bukan 3 lam seperti ini bukan ya, tidak mungkin ada 3 lam seperti ini ya, jadinya lamnya 2 dalam penulisannya karena telah dihilangkan 1 gitu ya. Lalladzani yuzakiyani khairun minasyahihaini ya, benar-benar 2 orang yang mengeluarkan zakatnya itu lebih baik daripada 2 orang tapi pelit gitu ya. Nah di sini alladzani didahului oleh lam taukid ya, lam taukid menjadi lalladzani. Kemudian contoh yang didahului oleh lam huruf jar yaitu allataini ya, kemasukan li jadi seperti ini, lillataini ya, menjadi lillataini ya, lil ininya 2 saja, la taini, jadi bukan ininya lamnya 3, bukan. Di sini ada pembuangan lam juga ya, pembuangan lam juga. Ya, sehingga menjadi lillataini. Menjadi lillataini tastahyani sanaun wa dzikrun hasanun fil Quran. Ya. Bagi 2 wanita yang malu atau pemalu itu ada pujian dan sebutan yang baik di dalam Al-Quran. Nah, jadi nulis lillata ini seperti ini, nulis lalladani seperti ini. Nah, ya kan ya, jadi saya ada tambahan sedikit ya. Sekali lagi, atas kesalahan yang ada, kekurangan yang ada ya, minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bishawab. Kita akhiri dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.